Skuad Timnas Indonesia U23 lebih mewah dari 10 negara lain. Menghitung peluang lolos Timnas Indonesia di Piala Asia U23. AFC ikut bocorkan pemain Timnas Indonesia U23 yang wajib diwaspadai. Pernah diandalkan Shin Tae-yong, pemain naturalisasi Persib ingin kembali perkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia ingin naturalisasi striker dari kasta teratas Liga Belanda. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia U23 lebih mewah dari 10 negara lain. Timnas U23 Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024 dengan penuh semangat. Meskipun ini adalah debut mereka di putaran final, mereka sudah membawa kekuatan yang mengesankan. Turnamen akan diadakan di Qatar mulai dari 15 April hingga 3 Mei. Indonesia, meski baru pertama kali masuk ke putaran final, memiliki target yang tinggi. Mereka ingin mencapai babak 8 besar. Meski dihadapkan pada lawan-lawan tangguh seperti Qatar dan Australia di babak penyisihan grup, Indonesia yakin memiliki kemampuan untuk bersaing. Hal ini terbukti dari nilai pasar skuad mereka yang mencapai 77,78 miliar rupiah, menempatkan mereka di peringkat ke-6 di antara semua peserta. Dengan skuad termahal ke-6 di turnamen, Indonesia berharap bisa meraih tempat di babak 8 besar dengan finish minimal sebagai runner-up grup A di babak penyisihan. Menghitung peluang lolos Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Timnas Indonesia akan berkompetisi di grup A Piala Asia U23 2024 bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Saatnya mengukur peluang Garuda Muda untuk melangkah ke babak 8 besar. Pertarungan di grup diprediksi sengit dengan lawan-lawan berkualitas. Setiap pertandingan memiliki nilai besar karena tidak hanya tentang gelar juara, tetapi juga tiket ke Olimpiade Paris 2024 zona Asia. Garuda Muda akan mulai beraksi di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei. Mereka akan menghadapi Qatar U23, Jordania U23, dan Australia U23. Untuk melaju ke babak berikutnya, targetnya jelas, finish minimal di posisi 2 besar klasemen grup A. Tapi bagaimana mereka bisa mencapainya? Garuda Muda harus menargetkan setidaknya 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Namun, jika gagal, gol dicetak dan hasil tim lain akan menjadi penentu. Setiap gol dan setiap hasil pertandingan sangat berarti. Meski tantangan besar, peluang Garuda Muda masih terbuka lebar. Mereka dibantu oleh sejumlah pemain berpengalaman dari timnas senior. Format kompetisi terbagi menjadi sistem grup dan sistem gugur, dengan setiap kemenangan di grup memberikan 3 poin. Poin total akan menentukan peringkat di grup, diikuti oleh head-to-head dan selisih gol jika terjadi kecocokan. Setelah fase grup, 2 tim teratas dari setiap grup akan maju ke babak 8 besar untuk memperebutkan tempat di semifinal dan final. Ayo, dukung Garuda Muda menuju kesuksesan di Piala Asia U23 2024. AFC ikut bocorkan pemain Timnas Indonesia U23 yang wajib diwaspadai. AFC telah mengungkapkan nama-nama pemain Timnas Indonesia U23 yang patut diwaspadai dalam Piala Asia U23 2024. Jelang turnamen yang akan digelar di Qatar pada 15 April, 3 Mei, AFC telah mengumumkan peserta serta membahas perjuangan tim-tim dalam kualifikasi. Salah satu sorotan adalah Timnas U23 Indonesia yang berhasil melangkah ke putaran final berkat penampilan apik di kualifikasi pada bulan September sebelumnya. Keberhasilan ini dipuji, terutama kiprah pelatih Shin Tae-yong yang berhasil membentuk tim yang mengesankan. Dalam kualifikasi, Garuda Muda mengalahkan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0, memimpin klasemen grup K dan meraih tiket ke Qatar.
Meskipun mereka baru pertama kali tampil di putaran final, tim debutan ini diyakini akan menjadi pesaing tangguh. Dalam grup bersama Qatar, Australia, dan Yordania, Garuda Muda bertekad bersaing untuk mencapai babak 8 besar. Target ini tidak mudah mengingat lawan-lawan yang berpengalaman, tetapi dengan skuad yang dipimpin Shin Tae-yong yang telah membuktikan diri, mereka tetap dianggap mampu bersaing. AFC menyoroti beberapa pemain kunci Timnas U23 Indonesia, termasuk yang telah menjadi andalan di Timnas Senior seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand. Keempat pemain ini dianggap sebagai ancaman serius bagi lawan-lawan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024, membuktikan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Indonesia. Pernah diandalkan Shin Tae-yong, pemain naturalisasi Persib ingin kembali perkuat Timnas Indonesia. Ezra Walian, pemain naturalisasi yang pernah menjadi andalan di bawah arahan Shin Tae-yong, berharap bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah absen selama 2 tahun terakhir. Ezra terakhir kali bermain untuk Timnas Indonesia pada leg 2 semifinal Piala AFF 2020. Namun, sejak itu, namanya jarang terdengar dalam daftar pemanggilan, menunjukkan upaya Shin dalam mencari formula yang pas untuk meningkatkan performa lini depan. Meski sudah hampir 3 tahun absen, Ezra, yang kini berusia 26 tahun, mengungkapkan keinginannya untuk kembali membela timnas. Dalam sebuah wawancara, Ezra menyatakan, "Saya ingin kembali ke tim nasional. Saya ingin menjadi pemain yang bermain di banyak pertandingan untuk tim nasional," ungkapnya dalam cuplikan video dari Mark Talks milik Mark Love. Timnas Indonesia ingin naturalisasi striker dari kasta teratas Liga Belanda. Timnas Indonesia sedang mencari penyerang berkualitas untuk meningkatkan performa mereka. Beberapa waktu lalu, PSSI dikabarkan mendekati Ula Romeni, penyerang FC Utrecht. Namun, Romeni masih harus mempertimbangkan tawaran dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kini, pertanyaan muncul, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi selanjutnya? Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, salah satu dari 2 pemain keturunan yang sedang diproses naturalisasi akan berposisi sebagai penyerang. Meskipun demikian, Thohir menegaskan bahwa penyerang ini memerlukan waktu untuk menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Spekulasi pun bermunculan, dengan banyak yang menduga Jens Raven dari FC Dordrecht U21 akan menjadi pilihan. Raven, yang baru berusia 18 tahun, telah bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada bulan Maret 2024, yang menambah kepercayaan bahwa dia mungkin menjadi pilihan. Namun, sosok Dean Zandbergen tiba-tiba muncul sebagai alternatif. Zandbergen, pemain Jong Sparta Rotterdam, telah menunjukkan performa yang cukup bagus dengan 4 gol dan 5 assist dalam 21 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Tak hanya itu, Zandbergen juga telah 2 kali bermain untuk tim senior Sparta Rotterdam di ajang KNVB Beker 2023 hingga 2024. Apakah menurut kalian Zandbergen akan segera dinaturalisasi menjadi WNI dalam waktu dekat? Tulis di kolom komentar.